Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa, jangan cuma baik-baik aja, harus luar biasa. Ya, walaupun sudah siang seperti ini, cuaca sudah mulai mendung, tapi harus semangat ya. Masih ingat dia kemarin? Masih. Oke. Ibu coba dulu ya. Jadi sebelum memulai pembelajaran biar kita tetap semangat, tambah semangat, kita yel-yel dulu seperti kemarin. Oke? Ya. Salam Pancasila. Salam. 5 sila. Pancasila. Pancasila. Jaya sepanjang masa. NKRI. Harga mati. Oke, kelompok ini 3 dengan 2 masih slow. Oke, kita ulangi. Salam Pancasila. Salam. 5 sila. Pancasila. Pancasila. Jaya sepanjang masa. NKRI. Harga mati. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Ya, jadi sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran dulu. Ketua kelas mana? Ketua kelas. Ya, adik-adik. Ketua kelas ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Iya, hadir semua. Jadi nanti ini akan ada link presensi yang Ibu kirimkan lewat WA group. Silakan dicek lewat WA grup kelas. Silakan isi kehadiran hari ini. Oke? Sudah? Sudah? Oke, terima kasih. Selanjutnya Adik Intan bisa pimpin doa sebelum memulai pembelajaran hari ini. Silakan Adik Intan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malikil yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah selesai. Amin. Terima kasih Adik Intan. Selanjutnya untuk membakar semangat kita, ada baiknya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, semuanya berdiri. Oke, kita mulai menyanyi. Semuanya ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil mampu sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Ya, semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar, bisa tetap semangat sampai di akhir pembelajaran nanti. Ya, Amin. dan jangan hanya di mata pelajaran Ibu, usahakan di mata pelajaran lain juga kalian harus lebih semangat lagi dalam pembelajaran. Walaupun ini sudah mulai istilahnya jam-jam kritis, ya kalau sudah di jam siang begini jam kritis istilahnya begitu, ya. Mata mulai meredup, ya apalagi di luar sana juga cuaca mulai meredup, tapi tidak memudarkan semangat kita. Oke, kita lanjut. Nah, alur kegiatan pembelajaran kita hari ini. Di sini pendahuluan yang tadi sudah kita laksanakan dari mulai berdoa, ya, mengisi absen, kemudian mengamati gambar. Jadi sebentar nanti akan Ibu sajikan gambar. Oh ya, model pembelajaran yang kita gunakan hari ini masih sama seperti kemarin, yaitu problem based learning, ya, atau pembelajaran pemecahan masalah, ya. Jadi hari ini Ibu akan sajikan
gambar. Di sini langkah kedua, kalian akan mengamati gambar. Kemudian diskusi kelompok serta pembagian tugas. Jadi nantinya setelah Ibu bagikan sebentar nanti LKPD atau itu disajikan gambar lewat sini yang Ibu tampilkan ini. Kalian silakan amati ya. Setiap kelompok itu membagi tugas. Siapa yang mencari referensi, entah itu dari buku, dari dari Google, betul ya. Jadi silakan berbagi tugas. Siapa yang mencatat, usahakan semua bisa aktif dalam pembelajaran, oke? Kemudian yang ketiga, melakukan penyelidikan, pengumpulan data, ya. Jadi usahakan semuanya bisa saling memberikan saran atau memberikan masukan terhadap apa yang kalian amati. Kemudian yang berikut, diskusi pemecahan masalah yang menghasilkan karya. Nanti sebentar kalian tuangkan apa yang menjadi hasil kelompok diskusi kelompok kalian itu dalam lembar LKPD yang dibagikan. Oke? Kemudian lanjut presentasi dan tanggapan serta membuat kesimpulan. Jadi setelah kalian menyajikan atau menuliskan dalam LKPD itu, kalian setiap kelompok siapa saja ditunjuk satu orang untuk mempresentasi hasil yang sudah kalian tuangkan tadi. Kemudian kelompok lain bisa memberikan tanggapan atau masukan atas permasalahan dalam setiap kelompok yang disajikan. Kemudian yang terakhir evaluasi, nanti itu Ibu bagikan pada semua untuk penilaian terhadap seluruh siswa. Oke? Lanjut. Nah, silakan amati gambar berikut. Di sini ada gambar apa saja? Ada tertulis saya Indonesia, saya Pancasila. Setelah mengamati gambar berikut, apa yang terlintas di benakmu? Coba angkat tangan siapa yang bisa. Ada? Silakan. Ada yang bisa? Ya, silakan. Burung Garuda. Burung Garuda. Oke, bagus. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Orang-orang yang membawa sila Pancasila. Orang-orang yang membawa sila Pancasila. Betul. Ya, bagus. Terima kasih, Ariflan. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Ideologi negara. Ya, ini ada ideologi negara sini ya. Bagus sekali. Ada lagi yang lain? Tugu Monas. Ya, ada Tugu Monas di sini. Ya, jelas. Ya, terima kasih. Ada lagi? Ya, kelompok satu. Dasar negara yang menggambarkan suatu bangsa. Dasar negara yang menggambarkan suatu bangsa. Ya, bagus sekali ya. Terima kasih ya. Jadi di sini sudah ada yang menggambarkan. Kalau yang mana ini ada butir Pancasila, ada nilai Pancasila, ada Tugu Monas ya. Bagus semua. Nah, untuk hari ini kita akan membawakan materi akan membahas materi terkait dengan yang tadi, Pancasila dalam penerapan Pancasila dalam konteks bangsa. Ya. Jadi untuk materi hari ini terkait, kalau kemarin kita belajar tentang penerapan Pancasila dalam sistem pembagian kekuasaan, ya kalau kemarin. Kita lanjut. Tujuan pembelajaran setelah kegiatan mengamati, diskusi, dan mengolah informasi, peserta didik diharapkan dapat yang pertama mensyukuri dan mendukung perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila itu kan dasar negara Indonesia. Yang kedua, menghayati dan bersikap penuh tanggung jawab sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi. Yang ketiga, mengidentifikasi. Yang ketiga, mengidentifikasi peluang dan tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan global. Jadi sebentar nanti kalian akan identifikasi, ada pada lembar evaluasi. Ya, jadi perhatikan. Kemudian yang keempat, mengkaji penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan
Kemudian menyajikan melalui presentasi yang sebentar nanti akan dipaparkan oleh setiap kelompok. Oke? Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian ya, di sini ada pertanyaan. Seberapa Pancasilakah kamu? Ya, 85%. Ada lagi yang lain? Ada lagi? 70%. Ada lagi? Bisa digambarkan 85% itu gambarannya bagaimana? Artinya dalam penerapan kehidupan sehari-hari bagaimana? Nah, silakan. Ada 5 sila. Pertama kan ketuhanan. Oke. Semua dalam Pancasila itu, dalam semua sila itu kan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Kita kan sebagai masyarakat yang beragama kan, tapi menurut saya belum menerapkan kehidupan dalam beragama seperti belum bisa. Waktu. Ya, sholat 5 waktu. Iya. Oke, terima kasih. Berikan aplaus dulu untuk teman-teman. Ada lagi? Ada lagi? Yang lain silakan. Ada lagi? Adik Bulan silakan. Berapa persen kira-kira? Seberapa Pancasilakah kamu? 70%. Kenapa? Hanya 70%. Karena belum 100%, karena saya belum menerapkan nilai sila yang pertama. Sila pertama. Kepada yang Maha Esa, saya masih jarang sholat 5 waktu. Oke, terima kasih. Berikan aplaus untuk adik Bulan. Ada lagi yang lain? Ada yang 100%? Kenapa? Tidak bisa? Tidak bisa. Berarti kalian belum menerapkan dengan baik Pancasila ini di kehidupan sehari-hari? Belum? Belum? Sama sekali? Sama sekali belum? Penerapannya di kehidupan sehari-hari? Belum? Ya, belum semua. Pasti. Kalau berkaitan dengan sila pertama berarti terkait dengan agama. Pasti semua orang sini memiliki agama. Punya agama. Ya. Ya, jadi kalian pasti pertama yang berkaitan dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, kalian adalah orang yang beragama, menjalankan sholat atau ibadah, ya. Semuanya menjalankan sholat, ya. Tapi ada yang jarang, ya. Menjalankan masuk sila pertama, tapi ya itu yang tadi tidak 100%, mungkin kendalanya di situ, ya. Kalau sila kedua, apa sila kedua? Bapak. Kemanusiaan adil dan beradab, ya. Ini sudah di penerapannya sudah ada, sudah dijalankan, sudah. Ya, belum 100% juga. Ketiga, persatuan Indonesia. Sudah. Kira-kira antar teman toleransi kalian atau tidak membedakan satu sama lain itu bisa 100%? Ya, oke, good. Untuk sila ketiga, sila keempat kerakyatan, musyawarah. Contohnya musyawarah mufakat. Ini bisa 100% tidak? Bisa. Contoh kalau ada diskusi atau ya diskusi di setiap kelompok ini, kalian menerima tidak pendapat dari teman kalian? Terima. Ya, berarti kalian sudah bisa, untuk penerapannya sudah bisa 100%, ya. Kemudian sila kelima apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sudah 100%? Sudah. Membantu teman dalam kalau kesusahan? Ya, oke. Terima kasih untuk semua. Ya, berikan aplaus dulu untuk saat ini. Terima kasih. Kita lanjut. Pancasila bukan sesuatu yang asing bagi bangsa Indonesia. Sebaliknya, Pancasila digali dari nilai dan tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kemudian, Pancasila juga bukan sekedar dihafalkan, ya. Bukan cuma Pancasila. Apa Pancasila? Tidak tahu Ibu. Jadi bukan cuma sekedar dihafalkan, ada 5 sila begini. Harus diamalkan, dalam yang 5 sila itu harus diamalkan, ya. Kemudian logo Pancasila tidak cukup hanya dicantumkan di surat-surat
ya. Kalau Jadi bukan cuma jadi lambang saja, ya. Kemudian lambang Garuda tidak cukup hanya dipajang di kelas. Ada tidak di kelas? Ada. Lebih dari itu nilai-nilai Pancasila harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa kasih contoh apa nilai Pancasila dari 5 sila ini? Contoh salah satu sila yang sering kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa? Ya, silakan. Menghargai dalam kelas itu bukan masalah agama, jadi harus menghargai agama lain, toleransi dengan agama lain. Ya, itu berarti masuk pada sila ketiga, Persatuan Indonesia. Ada lagi yang lain yang sehari-hari atau di rumah atau di masyarakat ada tidak? Yang sering kalian terapkan apa? Ya, silakan. Diskusi masuk dalam sila keempat, ya, musyawarah. Oke, kita lanjut. Penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa. Nah, kita masuk sini, tolong perhatikan. Sila pertama dalam konteks kehidupan berbangsa. Sila pertama ini merefleksikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang percaya pada Tuhan Yang Maha Esa. Di Indonesia ada berapa agama? 6. Jadi orang Indonesia itu harus memiliki agama. Agama yang diakui itu ada 6 agama. Tidak memaksakan kalian harus masuk di agama tertentu, ya. Silakan kalian sesuai kepercayaan beribadat menurut agama yang kalian yakini. Yang penting diakui di 6 agama ini di Indonesia, ya. Kemudian sila pertama juga sehingga masyarakat dapat melaksanakan ajaran agama secara nyaman dan seksama tanpa mengalami gangguan ataupun paksaan, ya. Jadi kalian itu menjalankan, kalau paksaan kan berarti saat kalian melakukan ibadah itu tidak sesuai hati nurani, ya. Jadi harus sesuai. Kemudian sila kedua, Pancasila memberikan pengertian bahwa setiap bangsa Indonesia dijunjung tinggi, diperlakukan dan diakui sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Lanjut. Nah, nanti di sini penerapan sila kedua Pancasila dapat diterapkan dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat antar sesama, ya, saling menghargai, ya, seperti yang sudah teman kalian sebutkan tadi, saling menghargai antar agama. Nah, ada sikap toleransi. Kemudian sila ketiga memberikan syarat mutlak kepada setiap bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi persatuan. Jadi setiap masyarakat Indonesia bersatu padu untuk memajukan bangsa dan negara. Lanjut. Sila keempat, dalam konteks berbangsa, sila keempat menegaskan bahwa segala keputusan di lingkungan masyarakat harus dilakukan dengan penuh bijaksana dan musyawarah. Jadi semuanya, contoh kecil, kita berada dalam rumah, ya. Dalam rumah, apabila seorang atau ayah kalian, ya, kepala rumah tangga memutuskan suatu contoh, adik Rangga punya adik, ya, punya adik berkelahi dalam satu rumah. Bagaimana cara menyelesaikannya? Coba. Lihat aku pukul. Cara menyelesaikannya bagaimana? Saling memaafkan dengan cara bagaimana? Terkait dengan sila keempat ini, bagaimana? Musyawarah oleh siapa? Ayah panggil, sini kau, Rangga sini. Kenapa? Masalahnya apa? Ya, jadi contohnya begitu, masalahnya apa? Jadi ini musyawarah tujuannya untuk apa? Untuk damai, supaya lebih bagus, supaya orang lain tidak berkelahi lagi, ya. Jadi itu tujuannya musyawarah, untuk mencapai satu putusan yang diinginkan atau pokoknya jadi puas dari segala pihak. Oke? Kemudian sila kelima, keadilan adalah nilai universal yang harus
diperhatikan bagi setiap bangsa Indonesia yang berkaitan dengan keadilan hukum. Sehingga perlu adanya sikap yang adil yang dimulai dari pikiran dan berlanjut ke perbuatan, ya. Jadi mesti bersih yang dari sini, pikiran harus bersih, harus bagus supaya akan berlanjut ke perbuatan yang bagus juga. Tapi kalau sudah di sini jadi sudah negatif, yang dipikirkan negatif, nanti implementasinya nanti sudah negatif juga, ya. Jadi semua berasal dari sini, ya. Dan kita terapkan di masyarakat, ya, dalam perbuatan sehari-hari kita. Lanjut. Nah, sekarang Ibu bagikan LKPD, ya, ini dengan materi Ibu bagikan pembelajaran yang inovatif. Salah satu bentuk pembelajaran ala jelasan inovatif. Jadi lainnya pada media pembelajaran desain dan laboratorium itu. Oke, silakan cermati gambar yang ada. Lihat di LKPD juga sudah Ibu cantumkan itu. Silakan ada gambar setiap kelompok. Silakan cermati, silakan amati sesuai kelompok yang sudah Ibu bagikan, ya. Jadi kelompok ini masih yang kemarin ya, yang masih dari pertemuan pertama ya. Oke, jadi lanjut. Silakan cermati, ada pada lembar halaman berapa itu? Coba lihat pada LKPD ada pada halaman gambar. Halaman yang ada gambar, ya. Yang ada gambar sini, ya. Silakan cermati, mengamati. Ada untuk kelompok 4 dan 5 itu ada di kelompok sebelahnya. Oke? Silakan sesuaikan. Silakan lihat setiap kelompok mengamati gambar yang sudah disajikan. Silakan cermati gambar. Ibu kasih waktu 10 menit. Amati dulu, nanti sebentar silakan kalian sampaikan ke teman-teman kalian apa yang kalian amati dari gambar tersebut. Anak komentar. Ya, jadi di situ ada materi, silakan dibaca. Oke. Ada link. Nanti untuk tambahan referensi ada link yang bisa kalian lihat untuk materi Pancasila ini, ya, penerapan Pancasila. Silakan ada link pada LKPD, ya, LKPD atau materi itu, LKPD. Silakan kalian cari, silakan buka di Google sebagai tambahan referensi kalian untuk mengamati gambar, ya. Silakan. Jadi kalau ada menyesuaikan di jam depan. Oke, selesai? Oh, belum. Oke, mengamati dulu. Maksudnya ini 10 menit pertama kita lihat dulu masalah, ya. Kita lihat dulu. Coba perhatikan di sini, perhatikan. Setelah mengamati gambar di atas, lakukan hal berikut. Yang pertama, kelompok mengidentifikasi fenomena yang terlihat pada gambar di atas. Sudah ya, sudah ada tadi. Sudah ada juga jelas di sini di LKPD ada, ya.
Kemudian yang kedua, perwakilan kelompok yang ditunjuk sebagai penyaji mengemukakan analisanya. Nanti ini sebentar nanti setelah kalian diskusi, ya. Jadi silakan tuangkan pada lembar LKPD itu apa hasil diskusi terkait fenomena atau gambar yang permasalahan gambar yang sudah disajikan. Yang ketiga, kelompok lain menanggapi. Jadi sebentar nanti, jangan perhatikan dulu. Jadi sebentar nanti, ya, ingat, sebentar nanti setiap kelompok tidak hanya fokus dengan permasalahannya sendiri. Saat ada kelompok lain memaparkan terkait permasalahan mereka, kelompok lain silakan menanggapi, bisa juga menambahkan kalau merasa ada yang kurang dari paparan mereka. Bisa? Jadi jangan hanya fokus dengan permasalahan setiap kelompok yang disajikan. Oke? Ya, silakan sekarang silakan diskusi. Ibu kasih waktu 10 menit, silakan diskusi terkait materi, terkait permasalahan dari gambar yang ada ini. Kemudian sampaikan, ini berkaitan dengan sila keberapa, ya. Silakan cari referensi, cari Google. Nanti sebentar tuangkan hasilnya pada lembar LKPD kelompok 2, ya. Kemudian tuliskan nanti ini berkaitan dengan sila keberapa. Ada yang mau ditanyakan kelompok lain? Ada yang belum jelas? Jelas? Silakan diskusi dulu. Ada yang mau bertanya? Atau gambar kurang jelas bisa ditanyakan. Silakan. Silakan bagi tugas satu orang seperti yang sudah sampaikan tadi. Silakan bagi tugas satu orang, cari referensi atau 2 orang bisa. Kemudian yang lainnya menulis apa yang menjadi referensi, ya. Apa yang hasil pengamatan dari gambar yang disajikan itu. Fokus ke media Terbagi pelajaran tugas, ya. dalam itu. Jadi menurut dari teori yang Sila berkaitan pertama dengan ini apa Ibu dasar gambarkan dulu. Sila pertama ini ada satu keluarga yang sedang membahas sesuatu. Kasih gambaran begitu, ya. Kelompok 1, ya. Kelompok 1 ada di sini gambaran. pembuatan Ada satu keluarga, ya, yang membahas sesuatu. yang pasti harus Oke, dikasih bisa ada gambaran. Kalau kelompok 2 ini ada apa ini? Dari berbagai macam agama. Dan agama yang ada di Indonesia. Iya, justru itu Kelompok 2 mengingatkan. Jadi bisa? sebaiknya Bisa, oke. salah satu Kita bentuk gambaran yang terdahulu kelompok itu 3. ya, dari apa? Ini ada pelaksanaan apa namanya kerja bakti. Kelompok 3 kerja bakti Iya. dalam Iya, masyarakat. Kelompok 4 kemudian di Gunung Tonggo ini dilanjutkan. ada anak-anak yang berpakaian pakai adat, ya, baju adat. Ini sedang bermain bersama. Ada di sini. Ya. Ada gambar berkelahi ini tidak? Tidak. Oke. Kemudian yang kelima, sila kelompok 5. Di sini ada gambar seseorang yang jatuh kemudian ditolong oleh temannya. Silakan kaitkan dengan penerapan dari Pancasila terkait dengan sila keberapa dan silakan ya bahasakan seperti apa nanti ya dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari. terlalu tertib. Tambah lagi, tambah ini, kemudian ini juga apa yang
model, ada tapi ini buku model bagaimana? Ini buku Nabila, dia ke warna biru itu. Ini iya. Ngana ambil di mana dah ini? Napa? Menurut Islam ya, dalam Nabila ada ambil di jurnal, tulis dah. Jurnal ada di sini, kondisi di pustaka. Sama itu di apa di sini misalnya itu contoh satu. Nah, kalau ini kalau menurut harus mazhab ada. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan ke ibu. Biar ibu jelaskan. Kalau ini dah. Ya. Udah itu. Jika ada ini banyak melengkapi saya masyarakat di desa. Silakan kalau ada yang mau bertanya, boleh. Ya, silakan. Untuk bagaimana? Nah, jadi di sini pokoknya boleh juga isi yang sila terkait dengan sila keberapa tadi bisa menggambar. Di sini uraiannya maksudnya pembahasan bagaimana sesuai gambar itu harusnya seperti apa atau ya. Di sini nilai Pancasila boleh saja langsung atau boleh juga di sini gabung. Harus tentu nanti bawah dari setiap gambar yang diamati bagian dari sila keberapa. Ini kan segala nilai Pancasila. Oke, ada lagi yang mau bertanya?
kita nggak ada. Dan kata ini bijak ada justru itu. Jadi kata ini kan itu ada panduan ya di Jaya 2004 halaman 76. Ternyata kan itu ada arti itu. Itu semua begini. Memang betul, Anda pegang itu bukunya. Itu ada pegang ada itu kelihatan warna hitam itu abu-abu masih abu-abu kan jelas jelas. Coba ini juga ini 2006 halaman 16 kita tahu waktu masa ini dan masa pakai kurang kaki bukan halaman 16 berani Anda katakan nah sekarang memang sudah pegang mungkin dorong salah waktu C upload iya tuh net dari ada net sendiri di sini daftar pustaka hati-hati kalau coba apa gambar tersebut berkaitan dapat dicantumkan gambar tersebut dengan sila yaitu gambar tersebut Pokoknya siapa tahu
kalau dilanjutkan ya nilai itu dapat kita di desa kita Pak Sren Zat nah ini Pak kurang dilanjut ini kalau yang mungkin itu saja kan bukan bagaimana? Iya, sama kan ada nilai gotong royong seperti apa yang Anda maksudkan di desa Anda di Nuang? Nilai gotong royong berarti kan semua daerah desa maka punya apa keputusan gotong royong contohkan kalau di desa Ngemben itu ada Ngemben gotong royong yang akan tetap sebenarnya pada waktu masih itu keluarga yang benar ya Pak duduk saja menanggung saja tidak usah pikirkan dulu apa gitu tidak usah pikirkan dulu misalnya produksi bangsa mau siapkan tentang apa lagi mau seperti jenazah kalau di muslim memang tidak
Oke, sudah? Sudah? Belum? Belum? Ayo. 2 menit lagi. Sebagai boleh tidak menonton komentar. Kalau kan cuma pantau. Sudah? Oke. Jadi kita lanjut ke tahap selanjutnya. Setiap kelompok sesuai alur pembelajaran tadi, pembelajaran tadi. Jadi setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kalian laksanakan tadi setelah mengamati gambar. Ya. Jadi silakan tunjuk satu orang siapa yang akan mempresentasikan hasil diskusi. Oke, sudah siap? Kita mulai. Sudah siap? Kelompok 1 siap? Siap. Kelompok 2? Siap. 3? Siap. Siap. Oke, kita mulai. Dimulai dengan kelompok. Ibu ajak ya, karena semua sudah siap. Ibu ajak. Dimulai dari kelompok 3. Silakan kelompok 3. Nanti yang lain tolong perhatikan dan silakan berikan tanggapan baik itu masukan atau tambahan lainnya. Silakan kelompok 3. Baiklah, saya mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami dalam gambar ketiga ini. Setelah kami memperhatikan gambar ketiga ini, kami mendapati masyarakat yang sedang bergotong royong dalam membersihkan lingkungan. Ada tambahan? Silakan. Tambahannya dalam artiannya, gotong royong adalah salah satu ciri khas yang masih melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Gotong royong ini telah mendarah daging dan bahkan menjadi kepribadian bangsa serta sebagai budaya yang sudah berakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Oke, terima kasih, berikan aplaus untuk kelompok 3. Jadi di sini katanya sesuai gambar yang mereka amati, ini gambar saling gotong royong ya, bekerja sama. Ini dalam hal ya, sama dengan bekerja bakti ya. Ini mencerminkan sila keberapa tadi? 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, saling tolong menolong ya. Kemudian dari kelompok lain silakan kalau ada tanggapan. Kelompok 5 ada tanggapan atau tambahan terkait gambar yang disajikan pada kelompok 3 ini? Ada? Kelompok 4 tambahan atau apa? Silakan. Ada? Kelompok 1 ada? Pas. Kelompok 2? Pas. Kelompok 3? Oh. Kelompok 4? Tambahan lagi maksudnya kelompok 3? Sudah?
Kelompok 4, ada 5? Pas, oke. Terima kasih untuk kelompok 3. Kita lanjut kelompok selanjutnya, silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Jadi seperti yang terlihat pada gambar, terdapat seorang anak yang sedang menolong anak lain. Gambar tersebut terkait dengan sila kedua seperti yang sudah diketahui oleh banyak orang bahwa sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, silakan. Sila ini juga secara eksplisit menyebut kata adil dan beradab, yang berarti bahwa perlakuan terhadap sesama manusia harus adil dan sesuai dengan moral, etis, dan adat yang berlaku. Maksudnya, tiap masyarakat Indonesia berhak mendapat keadilan. Dalam hal tersebut, apapun seperti senang membantu teman yang sedang kesusahan, mengakui dan memperlakukan manusia berdasarkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dari kelompok lain, jika ada tanggapan atau masukan, silakan. Ya, silakan. Dari kelompok lain, kalau ada masukan, tanggapan, silakan. Terkait gambar ini, kelompok 5. Silakan. Jadi gambar bagi saya di sini tolong menolong itu tidak harus sama kulit atau bisa kita bilang apa ya? Beda ras, beda suku. Kalau misalnya mau tolong menolong itu tidak perlu memikirkan hal yang lain, cukup fokus ke apa yang harus kita tolong. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, ada tambahan atau tanggapan? Silakan. Oke, silakan. Tambahan saya, tolong menolong juga tidak hanya antar sesama teman, tapi juga tolong menolong itu harus bukan berpatokan, oh ini teman saya jadi harus saya tolong. Tidak seperti itu. Jadi tolong menolong itu dalam bentuk baik itu dari orang yang dikenal ataupun orang yang tidak dikenal. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? Pas dari kelompok lain, pas? Oke, terima kasih. Beri aplaus dulu untuk kelompok 5 dan untuk kelompok penanya tadi dari kelompok 2 dan kelompok 1. Nah, jadi katanya tadi di sini ini sesuai gambar, kita tidak harus membeda-bedakan atau kita melihat yang kita tolong ini harus yang atau nanti teman kita lah ya, atau yang seagama dengan kita, yang satu ras dengan kita, satu suku. Tidak perlu melihat seperti itu ya, seperti tambahan dari teman kalian tadi ya. Pokoknya apa yang menjadi atau mengharuskan kita, apa yang kita harus lakukan kalau ada teman kesusahan ya. Jadi itu tadi dari kelompok 5. Terima kasih ya, kelompok 5. Kita lanjut sekarang ke kelompok 4. Silakan kelompok 4. Hasil diskusi dari kelompok 4. Yakni di gambar tersebut menggambarkan suatu perbedaan yang walaupun berbeda-beda lintas suku, ras, budaya, tetapi tidak mengurangi untuk saling mengenal dan tidak dapat mempengaruhi antar pecah belah suatu suku, ras, dan budaya, dan tentunya kita saling menghargai dan saling tolong menolong. Ya, ada tambahan dari teman lain? Oke, silakan. Sesuai gambar yang kami amati ini berkaitan dengan sila ketiga. Di sini tidak mencerminkan perbedaan baik dari suku, ras, dan budaya, sehingga tercipta suatu perdamaian. Ya, sehingga tercipta suatu perdamaian di sini. Ya, maaf. Silakan dari kelompok lain ada yang menambahkan atau menanggapi? Disilakan. Kelompok 5, silakan terkait dengan ini gambar yang ada. Silakan kelompok 3. Ada? Kelompok 2 ada tambahan?
kelompok 1? Pas. Oke, jadi di sini katanya tadi tidak ada perbedaan, ya, tidak ada, maksudnya di sila keberapa tadi kelompok 4? Ketiga, Persatuan Indonesia. Jadi ini menggambarkan Persatuan Indonesia karena di sini ada terdiri dari berbagai macam, ada pakaian ada di sini, ya, ada pakaian ada berarti dari berbagai macam suku, ya. Jadi tidak tidak tercermin di situ seperti yang sudah disampaikan tadi tambahkan dari temannya. Di sini tidak ada perpecahan, tapi menggambarkan persatuan Indonesia, ya, sehingga mencerminkan perdamaian. Oke, berikan aplaus dulu untuk kelompok 4. Terima kasih kelompok 4. Kita lanjut ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami lakukan. Setelah menganalisa gambar tersebut, pada gambar ini ada 6 agama yang resmi diakui negara kita, yaitu Indonesia. Nah, teman-teman sekalian pasti sudah mengetahui nama-nama dari 6 agama tersebut. Tanpa berlama-lama lagi, dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak memilih agama yang akan dianutnya dan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya, tanpa ada paksaan dan gangguan dari pihak lain. Terima kasih. Oke, ada tambahan? Ya, silakan. Tambahan dari saya cukup sedikit, yakni materi atau gambar tersebut berhubungan dengan sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa, atau bisa diartikan setiap warga negara Indonesia itu wajib memiliki agama dan dia lahir. Oke, bicara dia lahir. Jadi, oh iya, silakan. Terima kasih kelompok 2. Silakan dari kelompok 5. Kalau ada tambahan, kelompok 5, silakan. Ada? Ya, kelompok 4 ada? Silakan kelompok 1. Jadi gambar tersebut tadi sudah dijelaskan pemaparannya, yaitu tentang keagamaan. Di Indonesia ada 6 agama, yaitu ya teman-teman sudah tahu agama-agama tersebut. Tambahan dari saya yaitu dalam melakukan aktivitas keagamaan, setiap agama lain seperti agama Islam atau agama Kristen contohnya, kalau agama Islam sedang melakukan ibadah, agama yang lain atau agama Kristen harus menghargai, seperti tidak melakukan keributan di saat melakukan kegiatan tersebut, dan sebaliknya agama Kristen saat agama Kristen melakukan ibadah, agama Islam juga tidak melakukan keributan. Jadi tercipta keamanan bagi setiap pihak. Oke, terima kasih. Bisa beri aplaus untuk terima kasih yang sudah menanggapi. Pas ya? Ada lagi? Sudah? Pas. Ya, jadi tadi ini untuk kelompok 2, kelompok 2 ya. Kelompok 2 berkaitan dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Mana tadi sudah dijelaskan bahwa setiap manusia wajib memilih agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dan sudah ditambahkan tadi oleh teman kalian dari kelompok 1, yang mana ya kita saling, intinya toleransi ya. Kita saling menghargai. Jika ada salah satu teman dari agama lain sedang melaksanakan ibadah, yang lainnya, agama lainnya, silakan saling menghargai ya, saling menjaga, menghargai, menghormati saat mereka sedang melaksanakan ibadah. Bisa? Bisa. Oke, terima kasih kelompok 2. Kita lanjut dengan terakhir kelompok 1. Silakan. Siapa yang akan presentasi? Ayo, silakan ada yang kocak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kita diskusikan tadi. Baiklah, sebelum kita masuk dalam gambar tersebut, perlu saya jelaskan sedikit bahwa dalam memaparkan nilai-nilai Pancasila, kita mulai dari lingkungan terkecil. Lingkungan terkecil yang saya maksud adalah
lingkungan terkecil yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Seperti pada gambar tersebut, yang mana di sini terdapat suatu keluarga yang bermusyawarah atau berbincang mengenai suatu hal untuk mencapai suatu tujuan yang akan aku oleh sinalogi. Oke, silakan tambahan. Hal ini juga berkaitan dengan sila keempat dalam Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang dalam gambar tersebut terdapat suatu keluarga yang sedang musyawarah untuk mencapai satu tujuan. Baiklah, selanjutnya kepada kelompok lain, jika ada yang ingin memberi tambahan atau tanggapan, dipersilakan. Ya, silakan kelompok lain yang akan memberikan tambahan, tanggapan. Silakan. Kelompok 5 ada. Kelompok 4 ada. Pas. Kelompok 3 pas. 2 ada. Ayo. Pas. Ragu-ragu. Ya, kelompok 1 jadi selesai ya. Tidak ada tanggapan. Jadi sesuai dengan gambar yang diamati ini ada. Kita mulai dari katanya ya, dimulai dari kelompok terkecil yaitu lingkungan keluarga. Di sini menggambarkan ada satu keluarga yang sedang membahas atau berdiskusi tentang sesuatu. Tentunya ini pasti mencerminkan musyawarah ya, musyawarah mufakat, musyawarah untuk mencapai keputusan bersama ya. Jadi sangat penting ya musyawarah ini agar tidak ada yang saling contoh, ada kakak beradik sini adil di yang satu tapi yang satunya tidak adil ya. Jadi harus ada musyawarah dari kelompok terkecil. Kalau di lingkungan kelas ini ada yang bisa kasih contoh seperti apa? Lingkungan kelas zaman sekolah. Kalau lingkungan kelas ini contoh dari musyawarah seperti apa? Saat apa? Pelaksanaan apa? Melaksanakan tugas kelompok seperti yang sekarang ya. Seperti yang sekarang pasti kalian rembuk yang mana yang bisa kita ambil sebagai satu kesimpulannya ya. Oke, terima kasih. Kita aplaus dulu untuk kelompok 1. Dari kelompok 1 kesimpulannya seperti apa intinya dari gambar yang kalian sudah amati tadi. Silakan. Jadi intinya seperti apa? Silakan. Ya, silakan Rida. Baiklah, kesimpulan dari gambaran yang sudah ditunjukkan tadi, di situ terdapat satu keluarga yang sedang bermusyawarah atau mempertimbangkan sesuatu untuk mencapai keputusan bersama. Keputusan bersama ini nantinya akan menguntungkan bagi semua pihak dalam keluarga tersebut. Oke, terima kasih kelompok 1. Kita lanjut dengan kelompok 2. Silakan berikan intinya, inti apa dari gambar yang ada. Silakan terkait dengan sila ke-1. Baik, kesimpulan dari gambar tersebut adalah setiap warga negara Indonesia wajib untuk memilih agama tanpa paksaan dari orang lain. Dan setiap agama tidak boleh untuk saling menjelekan agama lain. Saling ada toleransi ya. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 2. Terima kasih kelompok 2. Lanjut kelompok 3. Silakan. Ya, intinya apa? Ayo, silakan berdiri. Ayo. Yang sudah disampaikan tadi intinya seperti ini. Ayo, silakan kelompok 3. Oke, silakan, tidak usah takut-takut, tidak usah takut salah. Tidak ada yang salah, cuman keliru ya. Baiklah, intinya dari gambar tersebut warga Indonesia harus saling membantu harus saling membantu tanpa memandang perbedaan. Oke, terima kasih kelompok 3. Kelompok 4 silakan. Kelompok 4 kesimpulannya silakan. Adik Ipa, Vanessa, silakan. Baik, kesimpulannya di sini kita walaupun berbeda-beda
antara suku, ras, dan budaya, kita tidak seharusnya memilih antara teman ataupun sahabat dan kerabat. Dan kita harus saling menghubungkan satu tali silaturahmi yang baik agar mencapainya suatu tali silaturahmi yang baik. Oke, good. Terima kasih kelompok 4. Terima kasih kelompok 4. Terakhir kelompok 5, silakan kesimpulannya seperti apa? Silakan. Dari dalam tersebut yaitu tentang yang termasuk dalam surat kedua yaitu bahwa tolong menolong tidak perlu memandang teman ataupun orang lain. Oke, terima kasih kelompok 5. Dari gambar yang sudah kalian amati ini, kelompok 1 ini mencerminkan sila keempat musyawarah yang mufakat, musyawarah mufakat. Kelompok 2 mencerminkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kelompok 3 ini apa tadi? Sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jadi saling ada tolong menolong. Ya, kemudian sila keempat dari kelompok 4 sila keberapa? Sila ketiga tadi dari kelompok 4 ini menggambarkan di sini ada berbagai macam pakaian daerah, ya. Jadi tidak saling membeda-bedakan. Persatuan Indonesia, sila ketiga. Kemudian yang terakhir dari kelompok 5, sila kedua, ya, saling tolong menolong tanpa memandang itu siapa, ya. Yang penting dari hati kita ingin membantu saja, tidak melihat dia siapa, dia laki-laki, perempuan, dari niat dulu. Oke? Terima kasih untuk hari ini. Ya. Untuk selanjutnya Ibu mau bertanya dulu, ada yang mau ditanyakan atau bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Ada yang kurang dipahami, nanti Ibu jelaskan lagi. Ada yang kurang dipahami terkait baik itu dari sila pertama, kedua, sampai sila kelima, ada yang mau ditanyakan? Nanti sebentar nanti Ibu bagikan refleksi, ya. Refleksi apa yang kalian tidak pahami dalam pembelajaran kita hari ini, ya. Apa yang kalian pahami, sejauh mana kalian memahami materi itu, nanti sebentar kalian isi di refleksi yang akan Ibu bagikan setelah selesai pembelajaran, ya. Kemudian sebelum mengakhiri ini Ibu bagi evaluasi, ya. Untuk evaluasinya silakan tulis. Jadi untuk penilaian ini per orang, ya, per siswa. Silakan isi 5, ya. 2. Silakan isi terkait. Oke. Jadi nilainya Ibu nilai per siswa ini, ya. Silakan diisi. Ini soal uraiannya 3 nomor saja. Pas, ya. Oke, silakan diisi. Ibu kasih waktu 10 menit. 5 menit, ya. Ya, silakan Mas.
1 menit lagi. Oke, 1 menit lagi. Silakan. Tunda ya? Kan? Iya, masuk ke dalam Dengan apa menit lagi? lagi. Yuk. Ini kok kurang tuh, mas nyedak mau aja, cuma pantau dong ke belakang. Oke, selesai. Silakan dikumpul. Berkelompok kumpul saja, kasih jalan. Berkelompok. Silakan. Nanti dijemput. Taruh saja di meja. Ikut jemput. Ada ditulis nama. Ada tadi. Ada. Sudah semua sudah dikumpul. Iya, LKPD-nya sekalian dengan LKPD. Alannya di mana, Ren? Pak, ada di mana? Oke, terima kasih untuk hari ini. Jadi nanti kita ketemu dengan materi, kita ketemu minggu depan dengan materi selanjutnya terkait dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Silakan share-share, cari saja materinya di Google supaya saat ibu masuk kalian sudah ada pemahaman sedikit ya terkait materi itu ya. Nanti ibu share lagi di grup terkait materi yang akan datang ya. Sebelum mengakhiri ini silakan adik Miss Sheryl silakan pimpin doa